Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agung Riyadi selaku dosen mata kuliah ICT Literasi, izinkan kami akan mempresentasikan laporan akhir tugas proyek ICT Literasi kelompok kami dengan judul pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam transformasi literasi digital di tataran masyarakat Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan berkomunikasi. Dengan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, informasi yang diterima masyarakat semakin dimediasi oleh sistem berbasis algoritma. Di Indonesia sendiri, program literasi digital telah dikembangkan, namun masih berfokus pada penggunaan perangkat, keamanan digital dasar, dan etika bermedia. Sementara pemahaman mengenai peran dan implikasi AI belum menjadi fokus utama. Kondisi ini yang menimbulkan tantangan karena rendahnya literasi AI dalam yang dapat membuat masyarakat menjadi pengguna yang pasif dan rentan terhadap disinformasi, sehingga diperlukan kajian mengenai pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia melalui studi pustaka. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana tren pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI dalam program literasi digital di Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024. Kemudian, jenis teknologi AI apa yang paling dominan digunakan dalam mendukung literasi digital di Indonesia? Yang ketiga, pada sektor apa teknologi AI paling banyak diterapkan dalam konteks literasi digital? Dan yang terakhir, rumusan masalahnya yaitu bagaimana fokus, dampak, dan tingkat integrasi AI dalam program literasi digital yang telah diimplementasikan. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengkaji tren pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia pada periode 2019 sampai dengan 2024. Yang kedua, mengidentifikasi jenis teknologi AI yang paling dominan digunakan dalam program literasi digital. Yang berikutnya, menganalisis sektor penerapan, fokus dampak, dan tingkat integrasi AI dalam literasi digital. Dan yang terakhir, menyusun gambaran strategis pengembangan literasi digital berbasis AI di Indonesia. Adapun manfaat penelitian yang akan didapatkan yaitu pertama, manfaat akademis. Itu memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian literasi digital dan literasi AI melalui pemetaan tren pemanfaatan AI di Indonesia. Yang kedua, ada manfaat praktis, yaitu menjadi referensi bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan penyelenggara program literasi digital dalam merancang strategi pemanfaatan AI. Dan yang terakhir, ada manfaat kebijakan, yaitu menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan roadmap nasional literasi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, konsep literasi digital. Literasi digital menurut Glister pada tahun 1997 adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang disajikan melalui komputer. Definisi ini kemudian diperluas oleh berbagai ahli dengan menekankan kemampuan berpikir kritis, evaluasi informasi, serta partisipasi aktif dalam ruang digital. Yang berikutnya ada konsep kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah kemampuan sistem komputer untuk melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia. Menurut Russell dan Norvig, AI merupakan studi penting tentang agen rasional yang mampu bertindak secara cerdas berdasarkan persepsi dan tujuan tertentu. Yang berikutnya, peran AI dalam literasi digital. AI berperan dalam literasi digital melalui personalisasi pembelajaran dan deteksi hoax. Namun, pemanfaatannya perlu disertai literasi yang kritis agar tidak menimbulkan ketergantungan dan bias algoritmik. Selanjutnya, literasi AI dan kesadaran etika algoritmik. Literasi AI merupakan pengembangan literasi digital yang menekankan kemampuan memahami dan mengevaluasi sistem berbasis AI secara kritis. Literasi AI penting untuk membangun kesadaran etis agar pengguna tidak menerima hasil algoritmik secara pasif tanpa mempertanyakan keadilan dan transparansi sistem. Berikutnya, penelitian terdahulu dan ResearchGate. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa AI berpotensi meningkatkan efektivitas pembelajaran dan literasi digital. Namun, kajian yang membahas tren nasional dan literasi AI di tingkat masyarakat Indonesia masih terbatas.
sehingga diperlukan pemetaan yang komprehensif melalui studi pustaka. Selanjutnya, metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Itu jenis yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi pustaka yang dikombinasikan dengan analisis kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan teknologi AI sebagai variabel utama yang mempengaruhi bentuk, kualitas, dan jangkauan literasi digital. Pemanfaatan AI dianalisis berdasarkan jenis teknologi, sektor penerapan, fokus dampak, dan tingkat integrasi sebagai dasar analisis data literatur. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Penelusuran literatur sistematis mencakup identifikasi, seleksi, dan pengumpulan dokumen berdasarkan kata kunci yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, sumber dan jenis data penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data penelitian meliputi 1. Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks. 2. Laporan resmi pemerintah dan lembaga publik. 3. Dokumen program dan laporan organisasi terkait literasi digital. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data dan proses coding. Pengolahan data dilakukan melalui konten analisis dan konten literatur untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam dokumen. Setiap dokumen dikodekan berdasarkan tahun publikasi, jenis teknologi AI, serta penerapan, identifikasi dampak, dan tingkat integrasi AI. Metodologi penelitian, yang pertama teknik analisis data, yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung frekuensi dan presentasi kemunculan kategori pada setiap variabel menggunakan rumus P sama dengan F per N atau dibagi N. Yang kedua ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan melalui analisis tematik untuk menafsirkan makna dan implikasi pemanfaatan AI dalam literasi digital. Berikutnya ada validitas dan keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui penggunaan literatur yang kredibel, penerapan kriteria seleksi yang konsisten, serta proses pengkodean yang sistematis dan transparan. Selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini terbatas pada penggunaan data sekunder dan bersifat deskriptif, sehingga tidak menguji hubungan klausul antar variabel. Yang berikutnya hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis 30 dokumen literatur pada periode 2019 sampai dengan 2025 yang difokuskan pada implementasi kecerdasan buatan dalam literasi digital di Indonesia berdasarkan proses seleksi dan reduksi data menggunakan protokol Prisma. Adapun berikut tabel pembagian jurnal yang diterbitkan dari 2019 sampai 2025. Yang berikutnya ada fase inkubasi, yaitu dari 2019 sampai dengan 2023. Penelitian masih minim, rata-rata 1 sampai dengan 2 publikasi per tahun dengan fokus pada aspek teknis dan wacana konseptual seperti kesiapan era 4.0. Dan kemudian ada fase ledakan, yaitu periode 2024 sampai dengan 2025. Terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan adanya 21 publikasi, yaitu merupakan 70% dari total data, seiring dengan adopsi massal generatif AI seperti ChatGPT, dan meningkatnya urgensi literasi digital. Berikutnya adalah peta pemetaan AI dalam literasi digital. Literasi digital di Indonesia didominasi oleh generatif AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lainnya, dengan lebih dari 60% literatur membahas penggunaan chatbot cerdas sebagai asisten penulisan atau pembelajaran. Sejumlah penelitian menyoroti pemanfaatan tools AI dalam literasi digital masyarakat, sementara teknologi AI yang lebih sistematik masih relatif terbatas. Salah satu temuan kritis menunjukkan ketimpangan implementasi AI dalam literasi digital yang masih bersifat elitis. Yang pertama, sektor pendidikan mendominasi dengan 21 dokumen, terutama pada mahasiswa dan guru. Berikutnya ada sektor masyarakat umum, sangat terbatas. Hanya ada 3 dokumen mencakup ibu-ibu PKK dan warga desa. Dan selanjutnya, sektor politik dan ekonomi, porsi kecil, 6-7%, yang muncul pada momentum tertentu, seperti Pilpres 2024 dan digitalisasi UMKM desa.
Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi digital berbasis AI di Indonesia masih terkonsentrasi di lingkungan akademik dan belum terdistribusi merata ke masyarakat. Berikutnya, analisis tematik, evolusi, dan tantangan etika. Analisis terhadap 30 dokumen menunjukkan pergeseran makna literasi digital dari keterampilan teknis pra 2023 menuju kesadaran kritis dan etika pada 2024, terutama terkait verifikasi informasi dan penggunaan AI. Namun, perkembangan etika dan regulasi tertinggal ditandai oleh erosi integritas akademik akibat normalisasi bantuan AI, serta kekosongan hukum terkait penggunaan AI dalam kampanye politik dan risiko disinformasi berbasis deepfake. Berikutnya ada tingkat integrasi AI, yaitu prospek masa depan. Integrasi AI di Indonesia didominasi oleh suplemen sebagai alat bantu, sebagian mulai masuk level integrasi dalam alur kerja, sementara level transformatif masih jarang ditemukan. Secara keseluruhan, Indonesia berada pada fase transisi agresif, dengan peningkatan penggunaan AI yang pesat, namun literasi AI khususnya aspek etika dan regulasi masih tertinggal. Pembahasan dan rekomendasi tren pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia. Pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia mengalami lonjakan yang signifikan sejak 2024, dipicu dengan popularitas generatif AI seperti ChatGPT, Gemini, dan lainnya, yaitu sebanyak 70% publikasi muncul pada tahun 2024, menandai pergeseran dari tahap inkubasi konseptual, yaitu periode 2019 sampai 2023, menuju penggunaan AI secara masif dalam aktivitas literasi sehari-hari. Namun, lonjakan penggunaan ini belum sepenuhnya diiringi kesiapan literasi kritis dan kebijakan publik. Berikutnya, dominasi generatif AI dan implikasi literasi digital. Lebih dari 60% literatur membahas generatif AI berbasis chatbot, yang menunjukkan bahwa literasi digital berbasis AI di Indonesia masih berorientasi pada kemudahan akses dan efisiensi. Pemanfaatan AI umumnya sebagai asisten pembelajaran, alat bantu penulisan, dan pencarian informasi, sementara kajian terhadap teknologi AI lain masih terbatas. Kondisi ini menandakan integrasi AI yang bersifat instrumental dan beresiko menimbulkan ketergantungan, sehingga literasi digital perlu diarahkan pada pemahaman dan sikap kritis terhadap AI. Berikutnya ada ketimpangan dan eksklusivitas literasi AI. Pemanfaatan AI masih didominasi perguruan tinggi, yaitu sebanyak 70%, sementara masyarakat umum hanya 10%, sehingga literasi AI bersifat elitis dan beresiko memperlebar kesenjangan digital. Yang berikutnya ada pergeseran literasi digital dan krisis etika. Literasi digital bergeser dari keterampilan teknis ke berpikir kritis dan etika AI, namun literasi etika tertinggal, terlihat dari isu plagiarisme, deepfake, dan disinformasi. Berikutnya tingkat integrasi AI. Integrasi AI masih sebatas alat bantu, sementara regulasi dan kesiapan etika tertinggal, menempatkan Indonesia pada fase transisi agresif yang rawan penyalahgunaan. Berikutnya rekomendasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan literasi AI nasional yang terintegrasi, mencakup pemahaman dasar AI, etika, dan kesadaran bias algoritmik, serta diimplementasikan secara inklusif melalui pendidikan formal dan program masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mendorong kolaborasi lintas sektor agar penggunaan AI berlangsung etis, adil, dan tidak memperlebar kesenjangan digital, serta didukung penelitian lanjutan berbasis data empiris. Simpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan AI dalam literasi digital di Indonesia meningkat pesat pasca 2023, namun masih didominasi sektor pendidikan formal dan belum merata ke masyarakat umum. Penggunaan AI sebagian besar berfokus pada chatbot generatif sebagai alat bantu sekunder, sehingga integrasinya masih bersifat suplemen, bukan transformatif. Di sisi lain, adopsi teknologi yang cepat tidak diimbangi kesiapan etika dan regulasi, sehingga memunculkan resiko krisis integritas akademik, disinformasi berbasis deepfake, dan ketergantungan algoritma dalam masyarakat.
Adapun implikasi umumnya, penelitian ini berimplikasi pada urgensi kebijakan nasional literasi AI yang holistik, penguatan literasi etika algoritmik sebagai inti pendidikan dan pelatihan publik, serta kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem literasi AI yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, dibutuhkan penelitian lanjutan berbasis data empiris untuk mengukur efektivitas dan dampak nyata literasi AI di masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.